Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dawu ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 2 SD Alam Muhammadiyah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bil khair. Baik, alhamdulillah. Kita bisa melanjutkan pelajaran kita pendidikan bahasa Arab. Sebelum itu, marilah kita tadahkan dulu kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat serta terhindar dari segala macam mara bahaya. Kita tadahkan, kita mulai dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Pada kali ini kita masuki bab baru, yaitu bab keempat. Apa itu bab keempat? Ad-darsur rabi', pelajaran keempat. Al-musallal madrasati, musola sekolah. Nah, kita akan membahas mengenai hal-hal yang ada di musola sekolah. Yang lebih spesifiknya mungkin mengenai kegiatan yang ada di dalam musola sekolah. Apa saja itu? Kita lihat dari mufradat yang baru. Nah, mufradat yang baru ada sebuah gambar. Gambar itu menunjukkan sebuah tempat ibadah orang-orang muslim. Nah, apa itu? Musola. Apa ya? Musola. Coba ikuti setelah Ustaz. Musola. Musola artinya musola. Nah, musola itu artinya tempat sholat. Nah, musola. Kalau masjid sama juga. Nah, kalau secara bahasa itu musola itu tempat sholat, masjid itu tempat sujud. Nah, sama-sama tempat beribadah, melakukan kegiatan keagamaan. Yang kedua, gambar ada seorang anak mengumandangkan azan. Nah, mengumandangkan azan. Siapa nih dari kalian nih yang sudah mahir, mampu, cakap dan berani dalam mengumandangkan azan? Nah, Ustaz sangat bangga sekali apabila ada anak-anak SD Alam Muhammadiyah yang berani azan di musolanya masing-masing, di masjidnya. Nah, Ustaz sangat bangga sekali. Nah, seorang anak sedang memandangkan azan. Nah, anak laki-laki harus berani menjadi muazin, harus berani menjadi imam, harus berani menjadi khatib. Nah, jadi kalian itu harus belajarnya sungguh-sungguh. Tidak boleh bercanda, tidak boleh banyak bercanda. Harus fokus ketika belajar agar nanti menjadi penerus yang mengisi masjid, mengisi musola, pengajian. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Masuk ke pembahasan selanjutnya nih. Dia mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat itu disebut azan. Azan artinya kalimat azan. Nah, kalau yang azan, orang yang azan itu disebut muadzin.
Muadzin artinya muazin, yaitu orang yang azan. Nah, azan itu lafaz yang sudah keluar nih dari speaker keluar, misalnya terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu namanya azan. Kalau yang mau memandangkan azan disebut muadzin. Nah, bisa dipahami. Azan suara yang keluar dari speaker itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu disebut azan. Kalau yang mau memandangkannya disebut muadzin. Nah, oke. Lanjut. Nah, kata Ustaz tadi, seorang anak laki-laki harus bisa berani menjadi imam. Nah, menjadi imam nanti kalian ketika besar nanti akan menjadi imam di masjid ataupun di musola tempat kalian berada. Nah, harus berani, harus bisa. Nah, yang pertama imam itu dalam bahasa Arabnya imamun artinya imam. Nah, imam itu yang paling depan, yang yang mau mando sholat. Nah, apabila imam ruku, barulah si makmum boleh ruku. Nah, untuk saat ini karena kalian masih kecil, maka kalian harus aktif menjadi makmum dulu agar bisa menjadi imam. Semuanya harus menjadi makmum dulu. Apa itu makmum? Makmum itu orang yang sholat di belakang imam, disebutnya makmum. Apa bahasa Arabnya makmum? Makmumun makmun artinya makmum. Nah, makmum. Selanjutnya, nah ada dua anak yang satu nih, katanya satu nih, hayya nadhhabu ilal musalla, katanya si baju kuning. Nah, dia itu berkata hayya nadhhabu ilal musalla, artinya ayo kita pergi ke musola. Nah, kemudian yang sebelahnya ada gambar anak yang sedang berwudu. Nah, Ustaz mau tanya, kalau misalnya sholat tanpa wudu boleh nggak? Tidak boleh. Nah, sah nggak sholatnya kalau nggak pakai wudu? Tidak sah. Nah, apa itu dalam bahasa Arabnya wudu? Wuduun artinya wudu. Di sini sekartian berwudu supaya lebih mudah. Wuduun artinya wudu. Hayya natawaddau, ayo kita berwudu. Nah, wuduun itu wudu. Hayya natawaddau, ayo kita berwudu. Selanjutnya, hayya nusolli jama'atan, ayo kita sholat berjamaah. Nah, ayo kita sholat berjamaah. Artinya nih, alhamdulillah kita sudah mencapai akhir dari slide yang kita pelajari hari ini. Untuk tugasnya yang pertama, kalian silahkan tuliskan mufradat bahasa Arabnya. Yang mana tuh Ustaz? Nih misalnya musola. Nah, kamu tulis musolanya dalam bahasa Arab. Azanun, nah kamu tulis azan. Muadzinun, kamu tulis muadzinnya juga. Sebentar sambil Ustaz lihat bukunya ya. Nah, disitu tugasnya yang pertama. Nih, azanun, muadzinun. Nah, pada halaman 55 dan 56 ya. Nah, kemudian barulah kalian menulis lagi, melengkapi titik-titik di bagian at-tamrinat halaman 57. Nah, yang ini yang musola kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian kerjakan lagi di buku, boleh di buku paket ataupun buku tulisnya di halaman 57. Memang sama sih yang ditulis, cuma agar melatih keterampilan kalian untuk menulis. Nah, oke. Sekarang sebelum kita akhiri, marilah kita tadahkan kembali tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita
selalu berada di lindungannya. Kita akhiri juga dengan doa kafaratul majlis. Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.